Buat inspirasi Iya. teman-teman Tribuners ya. Maksudnya kamu memilih kafe, terus kamu milih di kawasan itu di Pasir Putih, ya kan? Ada pertimbangan-pertimbangan apa? Nggak, ini aku pengen tahu aja bagaimana sih kamu membangun usaha itu dari sisi strateginya lah. Ya. Kemarin pertimbangannya jujur murah sewanya. Oh, ya, karena memang murah ya. Dan orang pas selalu Itu bilang sewa gini, itu ya? Sewa. Selalu bilang, gila lu lokasinya nggak enak banget, ditutup Iya. ruko lah, inilah itulah. Heeh. Aku lama di Jakarta ya. Heeh. Jakarta tuh sampai pelosok-pelosok tuh dicariin sama orang. Betul. Jadi kalau aku nih ya, nggak tahu mungkin pengusaha lain beda. Lokasi itu nggak jadi masalah sebenarnya. Ya lokasi mungkin salah satu weakness, ya cara kita nge-marketingnya aja, cara kita mempromosikan aja. Orang toh di Batam juga banyak kok yang pelosok-pelosok rame juga, gitu. Jadi intinya pertama, modalnya dikit nih, ya udah cari yang sewanya murah aja. Nah, Gitu. jadi bisa jadi highlight ya. Maksudnya Iya kalau sih. kita mau bisnis kan nggak mesti harus lokasi. Lokasi, Kita iya si benar. Bruce Steven tadi kan mikirnya Budget, ya kalau budget, memang dan kita budget. punya budget, Budget dan memang budgetnya terbatas kan nggak ada salahnya pilih lokasi yang mungkin harus mengalah di situ. Iya. Tapi strategi di marketingnya ya. Iya, Iya, dikencengin Marketingnya gitu. dikencengin, terus tadi apa? Ngajak komunitas-komunitas, Ngajak bangun jaringan pertemanan yang dulu-dulu sempat hilang. Ya, Ya. sempet hilang. Tribuners sekarang memang dia ramai sendiri ya. Ya rame. Ada beberapa yang udah rame kok. Oh, ada beberapa ya. Iya, iya. 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 Terus Tapi saya penasaran sama dia nih. Kemarin sempat udah kerjanya di Australia tuh. Iya. Kan kayaknya udah bahagia banget dong. Harusnya kerja di bakery sesuai dengan passion dia masak kue. Benar, Masak bikin kue. benar. Kenapa dia harus jauh-jauh? Maksudnya balik kenapa lagi. ya setelah sertifikasi di sana lanjut aja kerja di sana yang lebih diseriusi Lebih- kerjanya iya, kan? betul. Dan kesini Kenapa harus milih lagi balik? balik lagi dari Ke nol nih Balik bikin ke usaha. kampung leluhur gitu ya. Pertama kendala visa. Jadi terakhir di sana gaji sih sebenarnya udah lumayan, posisi udah lumayan. Dan kita orang Asia sadar juga di sana susah dapat visa ya. Iya. Tapi dari perusahaan tuh udah oke, kita mau sponsor kok. Lu tenang aja, lu setelah lu selesai kuliah ini visa lu habis kita sponsorin. Pokoknya udah enak lah. Sebenarnya kalau kemarin tuh tinggal jalanin aja udah. Cuman kepikiran, gue di masa depan mau ngapain ya? Masa kerja terus di luar negeri di Australia? Kayak, aduh pusing dah. Dan gaji, aku udah prediksi gaji aku itu segitu selama 5 tahun ke depan tuh nggak bakal dinaikin. Apalagi kalau sponsor. Oke. Berarti aku stuck di gaji kayak gitu. Karena di sana nggak ada kepentingan, nggak ada cicil rumah, nggak ada cicil mobil, ya udah spendingnya terus gitu kan. Jadi mikir, oke, 6 bulan sebelum pulang ke Indonesia, sebelum pulang ke Batam, tuh cerita ke keluarga, sharing-sharing sama teman. Gue udah kayak gini nih, nggak tahu mau kemana lagi. Kalau mau naik jabatan lagi ya 5 tahun lagi, gitu. Karena kemarin kerjaan terakhir itu, jadi di dapur kan ada head baker, aku udah langsung asistennya. Oke. Jadi kayak udah aduh, kalau mau geser dia susah kan, petahana istilahnya. Jadi Petahana. susah digeser. Iya, dia penantang deh. Penantang nih. Iya, Aduh. kayak Rudy sama lu kita aja nih. Nyebut nama. Nyebut merek nih. Iya. Oke. Jadi ya gitu kepikiran, balik Indonesia mau ngapain ya? Kalau kita start usaha kecil aja. Kalau buka bakery modalnya lumayan. Selain bakery apa? Kafe aja lah. Udah gitu. Hitung-hitunganmu itu ya akhirnya bikin kafe ya. Iya, hitung-hitungan gitu. Tapi ya apa yang belajar di sana ya bawa ke sini juga. Modal budayanya, konsepnya segala macem. Itu dibawa juga ke Batam. Yang di tempatmu sekarang yang di G-Coffee itu ada bakery ya? Nggak ada. Enggak ada, tapi enggak ada, setahu enggak ada. Adanya malah es krim ya. Es krimnya. Es krim, burger. Justru kayak gitu malah nggak ada. Nggak ada. Karena Kamu murtad. Karena kalau bakery pertama, aku kalau mau setengah-setengah mending gak usah. Karena teman-teman yang udah alumni aku di Australia sana balik ke Indonesia, itu karena pertama kepentok bahan di Indonesia emang lebih mahal. Bahan impor tuh jauh banget lebih mahal. Dan Karena kebanyakan impor ya. iya, marginnya tuh kecil banget. Jadinya ya mereka potong material, potong budget, jadinya nggak maksimal. Oke. Jadi nggak Aku sering nih ngomongin mereka nih kayak gini, wah lu mah parah nggak idealis segala macam. Aku nggak mau jadi mereka gitu loh. Jadi ya udah mending usaha kafe ini aja dulu. Nanti kalau udah balik modal, udah punya duit, ya udah aku mau buka bakery.
Itu Kepentoknya di budget sebenarnya kan, budget bakery itu lumayan besar. Tetap ada Tetap keinginan ke situ ya, iya. tapi Ada, kita tetap ada mulai cita-cita mau ke situ mulainya tetap. dari apa? Kafe dulu ya. Iya. Dan brandnya kan G Coffee ya kan. Berarti kopi kan? Coffee. Nah, Iya. kenapa milih kopi? Wah, ini sulit nih. Kalau milih coffee karena biar gampang dikenal orang aja sebenarnya. Kenapa nggak G Cafe? G Coffee. Enggak, Jadi, ya. Ya, kenapa nggak G Cafe? Namanya kok G Kopi ya kan? ya biar gampang. Kenapa milih kopi? Biar Maksudnya gampang. kopi lah. Maksudnya bisnismu di situ ininya lebih ke kopi gitu loh. Biar gampang dikenal orang sih. Soalnya kalau aku lihat budaya sini, ngopi yuk gitu. Nggak pernah kayak vanilla frappe yuk, vanilla nggak, frappe yuk, kan nggak ada tuh. Serius bro, jujur bro. Hah? Enggak nih, aku tadi nanya-nanya. Dia itu kan bawa ini, kata ini mereknya Bonana Mountain Coffee. Iya, Bener, benar. bener. Iya, Iya. aku tanya apa hubungannya Bonana sama G Bruce Coffee. Steven sama G Coffee. Apa hubungannya kita tanya Gak ada dari yang G nggak Coffee tahu nih? Bonana ya. Kalau di Batam tuh kalau nggak salah yang gede itu cuma ada 1 atau 2 aja. Salah satu Bonana. Termasuk tempat favorit saya beli kopi di situ. Ya, jadi Apa hubungannya apa? hubungannya kamu dengan Bonana Ini nih? nggak tahu siapa yang bawa tadi. Yang bisa jawab kita kasih gift ya. Apa jadiin pertanyaan aja? Apa hubungannya ini? dapat kopi kolam kopi apa iya tadi ya? Kopi malam. Kopi malam. Kolam. Enggak dijawab aja. Apa hubungannya, Bro? Kalau Bonana ini kebetulan usaha orang tua. Oh, tuh kan. Distributor Enggak, kopi. belum jujur tadi ya. Iya. Tapi nggak ada hubungannya kok sama G Coffee kok. Nggak Nggak ada ada ya? hubungannya. Kopinya dari situ juga? Enggak. Kopinya dari situ. Oh, ada hubungannya dong. Kan partner secara supplier dan user aja. Oh, iya. Iya, benar-benar. jadi mungkin Tetap ya. tadi kamu memilih kopi juga karena memang orang tua kan juga backgroundnya bisnisnya di kopi ya, biji kopi juga dan, ya. Milih pariwisata, perhotelan juga sebenarnya mereka bebas mau jadi apa aja. Cuman karena dari kecil liatnya kayak gitu ya. Kedua orang tua tuh dari perhotelan, dari pariwisata. Jadi aduh ya udah deh kayaknya hatinya jadi ke perhotelan. perhotelan. Gitu. Iya sih, kalau ngelihat dari SMP aja udah doyannya masak loh. Iya. Dunianya pasti dunia kayak gitu tuh. Orang tua memang bisnisnya kopi. Pertanyaannya, kamu tahu kopi? Lumayan. Kopi Toraja, Tahu lumayan. Robusta sama Arabica bedanya apa, Bro? Arabica lebih mahal. Oke, Iya. soal rasa nggak perlu dites ini. Meskipun dia bos, dia punya barista. Kita tantang. Kalau soal rasa Ini kita tanam, kita kerjain itu. Hah? kalau rasa Robusta lebih kasar. Iya, Aku iya, tahu, iya, lebih betul, pahit. Tapi kalau di Sumatera di kampung papaku, Robusta tuh lebih laku karena tanamnya lebih gampang, lebih cepat panennya dan hasilnya lebih cepat, volumenya lebih gede. Walaupun Arabica lebih mahal ya. Iya, meskipun kalau sekarang ngomong enak Arabica atau Robusta, nggak mesti yang mahal itu Iya. enak kok. Enak, Robusta iya. pun enak Tergantung kok. pribadi sih. Sama yang apa istilahnya memproses itu. Iya. Iya. Udah lulus jadi Pak. Hah? Lulus ya dia? Lulus lah. Lulus ya. Iya Kalau benar ya enggak nanti dia. dipecat sama bapaknya dia. Anakku bukan nih, tahu kopi enggak nih? Lulus ya jadi Besok co-founder. nggak usah ke kantor lagi, ke G Coffee aja kan. Iya. Oke. Nih single Toraja Origin. Ya. Lengkap di Bonana. Bonana bisa. Kalau sama- Bonana ini yang dijodoh ya Mas ya? Itu maksudnya apa dah? Itu Nagoya sih. tempatnya. Tanah longsor. Nagoya itu ya? Nagoya tanah longsor masuknya. Nagoya Tanah Longsor. Iya. Kalau orang lama Batam taunya tanah longsor. Oke. Iya. Kalau di map nggak ada tanah longsor. Masuk ke ruko-ruko gitu nih. Lengkap di situ ada alat-alat kopi juga. Oke. Kalau yang beli jadinya ya di G Coffee. Iya. Mau bertanya sih. Langsung jadi. Berarti kalau misalnya di G-Coffee-nya sendiri menu andalannya kopi atau favoritnya lah maksudnya? Kalau favoritnya sebenarnya frappuccino. Oh, Karena lebih frappuccino. banyak anak muda jadi sukanya yang blend. Oke. Frappuccino itu kopi sama karamel. Kalau ini sebenarnya menu baru. Ini menu baru. Si Oh, ini menu baru. Menu baru kolam ini, kopi malam ini. Menu baru atau namanya yang baru? Oh enggak, menu baru. Menu baru ya? Menu baru. Iya. Mungkin Dia campuran dari apa semingguan. sama apa? Dia ada rasa kacangnya sebenarnya, susu, kopi dan kacang. Oh. Saya pakai sirup kacangnya. Iya. Selain Enak. Iya, selain dari kopi. Apa lagi nih? Iya, Maksudnya di G Coffee itu ada ada apa lagi? Mungkin yang selain basicnya kopi, bertanya, selain Pak. kopi. Oh, Ada, setahu ada es krim. Ada es krim. ada. Kalau temanku tuh suka itu tuh, apa? French fries yang kasih apa tuh kayak mayones tuh enak banget tuh.
Apa tuh Iya, namanya, Mas? itu G-Fries namanya. Oh, Oh, itu G-Fresh. G-Fresh. Ada lagi yang pakai ayam namanya Hungry G. Angry G. Selalu ada Namanya G-nya ya. aneh-aneh. Iya. Dia tidak lepas dari nama G. Narsis juga. Iya, es krim ada apa lagi, Bro? Burger. Burger. Namanya Broger. Broger panjangnya Brogerald. Oh, astaga. Kita hentikan aja di sini. Personal brandingnya kuat. Burgernya mana nih burger? Semua menunya ada unsur nama dia, luar biasa. Kalau misalnya nih, kemarin aku juga tadi kan udah disinggung pada saat memutuskan untuk usaha. Boleh dong maksudnya di kita tuh kayak di share dikit, maksudnya plan atau perencanaannya lah gitu. Waktu memulai itu dari mimpi atau langsung eksekusi atau eksekusinya kena apa? Mungkin bisa di ini buat inspirasi teman-teman lah. Iya, benar. Ya mungkin kan banyak yang sehari ini punya mimpi gitu Punya kan. mimpi pengen punya Nah, usaha. terus nanti akhirnya mengeksekusi, memulai, terus ini gimana? Kalau kemarin tuh sebenarnya kalau aku sih gini, kalau mulai sendiri emang berat. Aku kan mulai sendiri sama dibantu sama orang tua. Oke, Ya secara finansial juga, secara perencanaan juga. Jadi waktu itu aku masih di Australia sebenarnya. Pas plan tuh aku masih di Australia. Waktu di Australia udah ada kepikiran bikin ini ya? Iya. Oke, Jadi oke. emang benar-benar dibantu bokap di sini. Jadi bokap yang ke lokasi, yang cek, cek bangunan, segala macam, cek renovnya lah istilahnya. Nah, kalau aku sih untuk perencanaan ya, budget harus dimikir matang-matang. Iya. Kalau itu udah kita Budget salah, itu tidak hanya soal ada duitnya aja ya, tapi ngaturnya itu ya. ngaturnya itu. Kalau misalnya anggaplah kita punya duit 200 juta. Oh 150 buat marketing dia jor-joran kita. Itu 50-nya udah buat bangunan, ya hancur. Hancur. Budget mau gede apa kecil pun yang penting pembagiannya sih kalau menurut aku. Itu yang paling penting untuk membuka bisnis menurut aku ya. Sama ya jangan patah semangat. Sebulan 2 bulan sepi, udahlah, jangan kayak gitu. Dan dulu G-Coffee terjadi seperti Sempat itu. ya. Oh, parah. Oke. Jadi sorry, G-Coffee hancur. Hancur. G-Coffee mulainya kapan? Hancur. Mulai buka tuh Januari ya? 2019. Sebelum corona itu? 2019. Baru 2019. juga sebenarnya ya. Maksudnya Iya, 1 setahun tahun lebih. ya. 1 tahun 7 bulan. Oke. 1 tahun 7 Iya, bulan. iya. Di awal-awal berat ya, 1-2 berat, bulan. berat banget. Awal-awal itu muncullah pikiran, gue nggak ada temen nih, harus guide komunitas. Dari situlah mereka sering gathering beberapa komunitas. Pertama aku ajak dulu, ya kasih minuman gratis, ngobrol. Bro bikin event ya bro. Udah lama-lama berkelanjutan sampai sekarang masih ada kok yang kerjasama sampai hari ini. Setelah 1,5 tahun. Kalau tercatat tuh sebenarnya ada 15 komunitas. Cuman yang benar-benar intensif itu 3-4. Yang tiap 2 bulan atau tiap sebulan sekali adain gathering atau acara. Gathering ya. Tapi mulai tersadar maksudnya di awal tuh berapa lama jeda, maksudnya ini kok gue nggak bisa kayak gini terus nih. Ini berapa bulan itu maksudnya kondisi? Bulan kedua. Oh bulan kedua. Karena memang sepi Bulan parah. kedua ya. Oke. Karena memang sepi parah. Oh. Mulai membaik. Sepi parah tuh nggak ada yang beli atau apa? Masih ada cuma 1-2 itu. Masih ada tuh 2. Cuman ya kalau gini terus pusing juga. Iya, Operasional nggak nutup dan Iya, gitu. gaji karyawan tetap kan? Maksudnya meskipun yang beli dikit tetap. Oh tetap. Iya, Tapi kalau pas Covid beda. Oke. Pas Covid beda. Enggak. Oke, itu 2019 Januari. Iya. 1-2 bulan pertama berat ya. Mulai bulan kelihatan, keempat. mulai kerasa bulan keempat. Bulan keempat. Oh, oke, bulan oke. ke-5 ke-6 tuh udah enak banget. 5 ke 6. Iya. 5 ke 6 ya. Enak. 5 ke 6. Enak sampai Covid. COVID-19. Nggak enak lagi. Nggak enak lagi. Oh, berarti kapan tuh bulan? Januari, Maret. Maret. Kalau Batam mulai jor-joran hancur-hancuran Maret seingat Iya, aku. Maret. Iya, itu kamu buka apa tutup? Terakhir buka pas Maret itu tutup seminggu, Mas. Tutup seminggu. Tutup seminggu. Iya, tutup seminggu. Oh, tutup seminggu aja Tutup ya. seminggu. Yang lain pada tutup, ada yang tutup 2 bulan. Yang daerah kawasan aku ya, ada yang tutup 2 bulan, ada yang tutup sebulan. Aku tutup seminggu. Oh tapi nggak sama yang punya kawasan nggak disuruh, maksudnya nggak ada peraturan kamu harus tutup gitu, bukan? Oh enggak, mereka yang penting protokol kesehatan aja. Kita pasang meja juga nggak banyak kok seminggu setelah itu. Bahkan nggak pasang meja pun ada. Jadi andalin take away aja. Oh. Oke. Ada di ini ya, di GoFood, di GrabFood ada ya? Ada. GoFood ada. Jadi kalau nyari di GoFood atau GrabFood, G-Coffee ada sih. Ada di sana ya? Oh. Oke. Iya, iya. Tapi kalau kemarin pas memilih untuk bikin
coffee lah istilahnya gitu. Coffee shop di Batam udah menjamur. Betul. Banyak sekali dan ada brand yang sangat terkenal sekali lah itu kan kalau. Dia. Tapi apa yang membuat Bro Bro Stefan ini berani maksudnya gitu. Nekat ngurusin bikin usaha kopi. Coffee shop gitu.